Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidamil azaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Para pemirsa RCTP di mana saja berada, mari kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Mensyukuri nikmat Allah setiap saat, setiap detik. Sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita setiap saat, setiap detik, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam harus selalu bersyukur dan bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita kali ini dalam acara Mutiara Qalbu dengan judul Jangan Sombong. Dalam bahasa Arabnya takabur. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi marahan, dengan sombong. Kita tidak boleh sombong. Apa itu takabur? Takabur itu dalam bahasa Arab asal kata dari kabirun, kubro, merasa gede diri, merasa tinggi diri. Itu namanya takabur. Boleh kita menjadi orang kaya, tapi tidak boleh menjadi saya lebih kaya. Boleh kita merasa menjadi orang alim, tapi kalau merasa lebih alim, itu tidak boleh. Boleh kita merasa ganteng, tapi kalau merasa lebih ganteng itu tidak boleh. Sudah takabur. Oleh karena itu, takabur itu merasa lebih gede diri. Ya. Asal kata dari takabar, merasa gede diri. Sedangkan yang maha besar itu adalah Allah. Setiap saat, paling tidak 5 kali sekali umat Islam suruh sholat, mengangkat tangan takbir Allahu Akbar. Itu artinya apa? Allah maha besar, semuanya kecil. Oleh karena itu, bahkan dalam satu hadis dijelaskan, la yadkhulul jannah man fi qalbihi dzurratun min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit takabur, sombong. Oleh karena itu ada 3 hal supaya manusia tidak sombong. 1, manusia harus introspeksi dengan asal dari mana kita ini. Asal dari mana manusia dijadikan? Dari air yang hina, yang tidak berarti. Jadi kalau kita sombong, apa yang disombongkan? Bahannya saja nggak laku. Khuliqal insanu min dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Dijadikan manusia dari air yang hina, yang disebut air mani. Sehingga manusia kalau sombong, mau apa yang disombongkan? Bahannya saja nggak laku. Masih laku bahannya ayam, telur ayam laku. Tapi bahannya manusia yang namanya sperma enggak laku. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Karena kita semua manusia diciptakan oleh Allah dari barang yang tidak berharga, yaitu air mani. Kemudian yang kedua, yang dikeluarkan dari manusia itu semuanya kotoran. Yang keluar dari belek, dari mata, namanya belek. Jijik, gak mau. Yang keluar dari cungur, namanya umbel. Kotor. Apa yang harus kita sombongkan? Keluar dari jalan depan namanya air kencing. Semuanya kotor, semuanya najis. Apa yang harus kita sombongkan? Sedangkan yang dikeluarkan dari manusia itu tidak ada yang enak. Jangankan keluar ampas, keluar anginnya sana nggak enak. Dan manusia ketika tidak punya iman, ketika tidak punya amal soleh,
maka tidak ada harganya. Masih mendingan hayawan. Mati disembelih bisa dimakan. Tapi ketika manusia meninggal dunia ini tanpa iman, tanpa Islam, tanpa amal soleh, tidak berharga sebagaimana waktu hidupnya, apa yang ia keluarkan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus sujud kepada Allah, harus salat. Ketika manusia itu salat, ketika manusia itu sujud, dengan sendirinya orang itu mengakui bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina di depan Allah. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri, siapa kita ini. Kemudian yang ketiga, manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam bumi ini yang pernah hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Nanti dilanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa RCTP di mana saja berada, bahwa semua makhluk Allah yang namanya manusia terutama akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kaya mati. Yang kaya saja mati, apalagi yang miskin. Dokter aja mati, apalagi pasien. Yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang lonjong, yang bunder, yang kurus, yang gemuk, yang hitam, mati semuanya. Jangankan kita manusia biasa, Kanjeng Nabi Muhammad, manusia yang mulia, manusia suci, wafat. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini mati. Ketika manusia ingat terhadap kematiannya, maka yang ingat adalah apa yang akan dibawa kelak nanti kita di akhirat. Kesombongan, kekayaan, jabatan tidak bisa dibawa mati. Tapi yang dibawa mati adalah iman, Islam, dan amal soleh. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut mati. Kita tidak boleh takut masuk alam kubur. Yang harus kita takuti adalah nanti mati kita ini membawa iman Islam, tidak. Ketika kita mati, kita ini apa amal solehnya yang dibanggakan nanti di akhirat. Karena kata sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin kama dakhalal bahra bila safinati. Barang siapa yang masuk alam kubur tanpa membawa bekal, maka sama saja dengan orang menyilam lautan tanpa bawa perahu. Apa itu? Al-mayyit kal gharikil mutagawis. Bahwa orang mati meninggal tanpa membawa amal, tanpa membawa iman Islam. Ibu ibarat orang tenggelam di dalam laut yang tidak bisa diselamatkan. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, saudara kita sudah meninggal? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Paling doa, amal soleh. Karena apa? Karena kalau sudah meninggal dunia, la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta benda, anak yang katanya jadi bos, yang katanya jadi pejabat, tidak ada manfaatnya. Tetapi yang ada manfaatnya adalah iman dan amal soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan alam dunia ini kecuali membawa iman dan Islam. Karena al-mautu khufratun min khufarin niran. Mati adalah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Tapi al-mautu raudhatun min riyadil jinan. Mati juga sebagai pintu dari pintu-pintu surga. Oleh karena itu bagi orang-orang yang beriman tidak boleh takut mati. Kalau memang sudah wayahna, ya silakan, mangga. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Karena itu sudah ada kepastian. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah iman dan Islam. Jadi bagi orang-orang yang punya iman Islam, para ulama, para wali,
Mati itu ibarat kenikmatan, ibarat keindahan. Karena apa? Akan dijemput oleh bidadari, akan mendapatkan surga. Makanya kalau di Gunung Jati namanya Setana. Itu asalnya istana sebenarnya. Istana, kerajaan surga. Kuburannya para wali, kuburannya para nabi, itu istana surga. Makanya mau kemana? Mau ziarah ke Sunan Gunung Jati. Karena itu istana. Kita tawasul, kita berdoa, berzikir untuk menguatkan iman kita. Energi mereka supaya menyatu dengan kita. Maka penting sekali untuk meningkatkan iman dan takwa. Harus banyak mendengarkan ceramah agama, harus banyak berzikir, harus banyak juga kita ziarah-ziarah ke tempat-tempat karomah, ke tempat-tempat para nabi, para wali, para orang-orang soleh. Itu untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat kita itu akan meninggal dunia. Oleh karena itu ketika kita ingat bahwa manusia akan mati, apa yang kita sombongkan? Jabatan tidak akan dibawa alam kubur. Apa ada orang mobilnya 7 masuk ke alam kubur? Gak bisa, gak muat. Begitu juga orang yang tadinya terkenal, ya, kalau sudah meninggal, maka yang akan dibawa itu adalah, mari kita manfaatkan hidup yang singkat ini. Kesehatan kita yang sekarang ini masih bisa rasakan nikmat, hidup nikmat, kita manfaatkan untuk ibadah, untuk meningkatkan amal soleh. Keimanan kita jangan sampai lemah, jangan sampai luntur. Kita tegakkan sholat berjamaah, sholat tahajud. Kalau punya uang banyak, sodako. Karena itu yang akan menemani kita kelak nanti di akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. 1, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, anak yang soleh. Sedekah jariyah, ini ladangnya orang-orang kaya, bos-bos, pengusaha-pengusaha. Infak pesantren, infak untuk keraton, infak untuk majelis taklim, nyantuni anak yatim. Jangan sampai kekayaannya, hartanya hanya untuk puas-puas diri, tapi sisipkan harta kita sedikit untuk kepentingan agama, dan itu yang akan ketemu di akhirat. Pemirsa RCTP di mana saja berada, mari kita lanjutkan tentang amal-amal yang tidak putus, yaitu ada 3 perkara amal manusia yang tidak putus. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Sedekah jariyah ini ladangnya orang-orang kaya. Karena kekayaan itu dibagi 3 perkara. 1, kekayaan yang dipakai oleh kita setiap hari. Kekayaan yang dimakan oleh kita setiap hari. Itu akan hilang, masuk ke WC. Gak ada. Gak dibawa ke akhirat. Makannya pakai apa? Ikan ayam. Makannya pakai apa? Sate. Gak dibawa ke akhirat. Malah dimasukkan ke WC. Itu harta kita yang pertama. Baju bagus, mobil bagus, rumah bagus. Itu tidak akan dibawa ke akhirat. Kenapa? Akan rusak. Kemudian yang kedua, harta kita yang ada di bank, di ATM. Itu pun belum tentu milik kita. Kadang-kadang harta kita sudah nyimpen dari awal, sudah besar, dipinjam sama orang. Sudah dipinjam gak bayar lagi. Jadi harta kita yang dipinjam belum tentu milik kita. Tapi milik kita yang asli adalah harta kita yang diinfakkan di jalan Allah. Beli tanah diwakafkan untuk masjid, beli tanah diwakafkan untuk pesantren. Selagi tanah itu diramaikan dengan para santri mengaji, selagi masjid itu diramaikan dengan orang sholat berjamaah, maka pahalanya akan mengalir kepada si mayit. Oleh karena itu, para bos, para pengusaha, para pejabat yang sekarang diberi kemudahan oleh Allah, jangan medit, jangan koret. Ayo kita infakkan di jalan Allah.
Masih banyak masjid-masjid yang butuh bantuan. Daripada nyasar-nyasar di jalan, kasihan. Kita bantu mereka. Begitu juga pondok-pondok pesantren yang butuh pembangunan asrama. Yayasan-yayasan panti asuhan yang butuh untuk santunan anak yatim. Itu kewajiban pada orang kaya. Dan itu yang akan menolong nanti di akhirat. Jadi harta itulah yang akan ketemu nanti di akhirat. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ladangnya para kiai, para ulama. Para kiai, para ulama mengajarkan agama tidak pernah lelah, ikhlas, tanpa pamrih. Karena mereka ingat nanti di akhirat dapat ganjaran. Di akhirat nanti dapat doa dari murid-muridnya. Ya, coba aja pondok-pondok pesantren. Sudah kiainya, bangunannya dari uangnya sendiri, ngajar nggak ada yang bayar, ikhlas 24 jam. Itu contoh. Begitu juga guru-guru umum yang ngajar di SD, yang ngajar di MTS. Ikhlaskan ilmunya untuk mereka. Karena mereka butuh ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna, baik di dunia atau kelak nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah waladun soleh, anak yang soleh. Apa bedanya dengan anak yang alim tadi? Anak yang soleh nggak perlu pinter. Gak perlu hafal Quran. Cukup ngaji Quran khatam 30 juz bin nazar. Cukup ngaji supinah, sulam munajat. Cukup untuk diri sendiri. Tapi dia baik terhadap kedua orang tuanya. Ada yang jadi pengusaha. Orang tuanya dihajikan oleh anaknya. Dibuatkan rumah yang bagus. Ya, adik-adiknya juga dibiayai semua sekolahnya. Karena apa? Ada yang sukses. Itu anak yang soleh. Alimun fid din, salihun fil a'mal. Anak inilah yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya dan untuk masyarakatnya. Oleh karena itu berbahagialah orang tua yang mempunyai anak yang saleh atau anak yang dapat ilmu yang bermanfaat. Anak yang bisa dakwah agama, anak yang bisa mensyiarkan Islam, anaknya hafal Quran, ya, anaknya hafal hadis. Ini luar biasa, sudah saleh, alim, pinter. Mudah-mudahan mutiara kalbu ini memberikan manfaat untuk kita semua dalam rangka menuju ridha Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.